penggugat didampingi kuasa hukumnya, serta tergugat dan tergugat didampingi kuasa hukumnya memasuki ruang sidang. Sebelum acara persidangan pada hari ini dimulai, saya sebagai panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Penuntut sidang dihimbau untuk mentaati tata tertib persidangan, yakni menonaktifkan alat komunikasi, 2. Tidak membawa anak kecil, 3. Tidak membawa senjata tajam, dan tidak membawa senjata api. Pada hari ini, Rabu, 3 April 2014, sidang perkara perdata nomor 6869-G-2014-PNT-SDA akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Siap. Sidang pengadilan negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 6869-PDT-PNT-SDA tentang perkara gugatan kontestasi antara saudara Dewi Lestari sebagai pihak penggugat dan saudara Mari Makebo sebagai tergugat serta saudara Hamid Alkitab sebagai turut tergugat pada hari ini, Kamis 3 April 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sebelah kanan saya, siapa yang bernama saudara Dewi Lestari? Saya. Berarti sebelah kiri saudara adalah penasihat hukum saudara. Iya benar. Baik, sebelah kanan kiri saya, siapa yang bernama saudara Mari Makebo? Saudara Hamid Alkitab? Saya. Berarti sebelah kanan saudara adalah penasihat hukum saudara. Iya benar Bu. Kepada penasihat hukum penggugat, apakah saudara sudah siap untuk memulai persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum dan penggugat dan turut tergugat, apakah saudara sudah siap untuk memulai persidangan ini? Siap, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim menawarkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian sesuai dengan peraturan di Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa setiap perkara-perkara perdata diwajibkan untuk menempuh jalur mediasi dan penyelesaian secara damai. Untuk itu pada pengadilan ini telah terdaftar beberapa mediator yang telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung, baik itu mediator hakim maupun mediator non-hakim. Oleh karena itu, kepada para pihak dapat memilih mediator tersebut. Jika para pihak tidak sepakat untuk menentukan mediator, maka saudara bisa menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan mediatornya. Kepada saudara penasihat hukum juga bagaimana? Baik, Yang Mulia. Kami akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu dan kami menyerahkan siapa mediatornya kepada majelis hakim. Baik, kepada saudara penasihat hukum terbuka dan turut terbuka bagaimana? Baik, Yang Mulia, kami akan menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Tetapi untuk mediator yang kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Baik, setelah ditentukan maka mediator untuk perkara ini adalah saudara Rojali yang merupakan seorang advokat dan telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Perlu diketahui bahwasanya maksimum proses mediasi adalah 40 hari, namun mediator mempunyai hak untuk mengakhiri mediasi sebelum lewat 40 hari. Untuk itu persidangan ini akan dilanjutkan sampai ada pemberitahuan dari mediator apakah berhasil atau tidak berhasilnya mediasi. Maka dari itu sidang ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 April 2014, sidang perkara perdata nomor
BCA akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap. Siap, Yang Mulia. Siap. Yang mulia. Baiklah, sidang pengadilan negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 6869/PDDTG/PNTTSDA tentang perkara gugatan prestasi antara saudara Dewi Lestari sebagai pihak penggugat melawan saudara Malik Rafiqo sebagai pihak tergugat dan pada hari ini Senin 14 September 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan laporan dari mediator bahwa mediasi antara penggugat, tergugat dan penggugat mengalami kegagalan. Kepada saudara penggugat, apakah hal itu benar? Benar, Bu Hakim. Upaya yang kami lakukan, mediasi yang kami lakukan tidak berhasil. Saya mohon untuk sidang tetap dilanjutkan kembali. Kepada saudara tergugat dan pada saudara tergugat, apakah hal itu benar? Benar ya? Benar, Bu Hakim. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Bagaimana saudara pihak tergugat, apakah benar? Saya ikut amalin saja, Pak. Baik, walaupun pada proses mediasi mengalami kegagalan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan suatu sengketa secara damai melalui proses litigasi. Karena mediasi telah gagal, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan. Apakah pihak tergugat dan turut tergugat telah menerima salinan gugatannya? Sudah, Bu. Baik, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas gugatan dari saudara penggugat? Sudah, Bu. Baik, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat? Saya serahkan pada pengacara, saya penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Saudara yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas gugatan dari penggugat. Apakah saudara tidak membutuhkan waktu? Tidak, yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Jawaban tergugat. Perkara perdata nomor register 6869/PDDTG/2014/PNTTSDA antara Nina Dewi Lestari sebagai penggugat melawan 1 Malik Rafiqo sebagai tergugat, 2 Khalid Al-Tetap sebagai turut tergugat dengan norma sehubungan dengan gugatan penggugat. Dengan ini tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini bahwa dalam kasus ini kejadian yang dibuat oleh Dewi Lestari dengan Malik Rafiqo berada di Surabaya, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah pengadilan negeri Surabaya. 2 tentang keadaan first buyer berdasarkan kejadian sewa menyewa antara Nina Dewi Lestari dengan Malik Rafiqo mengalami keadaan first buyer. 3 tentang gugatan penggugat kabur dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, jawaban dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara seperti diuraikan di bawah ini. 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas. 2. Bahwa benar berdasarkan kejadian sewa menyewa yang dibuat antara Dewi Lestari dengan Malik Rafiqo bahwa berdasarkan teman kejadian tersebut dibuat di pengadilan negeri Sidoarjo yang tidak berwenang untuk mengadili pengadilan perkara ini. 3. Dianggap telah dibacakan. 4. Dianggap telah dibacakan. Demikian jawaban tergugat selanjutnya. Mohon agar gugatan sebagai gugatan dari penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Hormat kami, kuasa tergugat. Tiara Ibu SHMA, tidak Puspita SHMA. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudara memberikan salinan jawaban saudara kepada kami majelis hakim dan kepada saudara penasihat hukum penggugat. Baik, kepada saudara penasihat
Ya yang mulia, tapi kami membutuhkan waktu untuk membuatnya. 7 hari cukup? Cukup yang mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap untuk belum siap dengan repliknya, maka sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada 7 hari mendatang. Panitera 7 hari dari sekarang. Rabu 23 April 2014 yang mulia. Baik, pada penasihat hukum penggugat 23 April 2014 ya. Siap yang mulia. Baik, pada saudara penasihat hukum tergugat dan tergugat 23 April 2014 ya. Siap yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penasihat hukum penggugat untuk menyusun repliknya, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 23 April 2014 dengan agenda persidangan pembacaan replik oleh saudara penasihat hukum penggugat. Maka dari itu sidang pada hari ini ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 April 2014, sidang perkara perdata nomor 6899/2011/PNTTSDR dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim bisa siap? Siap. Hakim dua siap? Siap. Panitera siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum penggugat siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum tergugat dan tergugat siap? Siap yang mulia. Baiklah, tentang perkara gugatan kontestasi antara saudara Dewi Lestari sebagai pihak penggugat melawan saudara Malik Latifah sebagai pihak tergugat dan saudara Hamid Alkitab sebagai pihak tergugat pada hari ini 23 April 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan selah dan pembacaan replik dari saudara penasihat hukum penggugat. Sebelumnya dimulai dengan pembacaan putusan selah oleh majelis hakim. Baik, pada seluruh hadirin harap didengarkan dan diperhatikan dengan baik-baik. Putusan selah dengan nomor induk perkara 6869/DP/PNTTSDR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara yang Dewi Lestari yang selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat melawan saudara Malik Latifah selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Pada pengadilan negeri tersebut telah membaca surat-surat dalam berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan tentang duduk perkaranya. Adapun yang menjadi dasar atau alasan yang diajukan yang gugatan ini adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Baik. Kerugian material. 1. Kewajiban yang harus dibayar oleh para tergugat pada penggugat berdasarkan surat perjanjian tanggal 9 Maret 2014 seluruhnya berjumlah Rp3.500.000. 2. Biaya pengacara, administrasi pengadilan dan lain-lain besar Rp11 juta. Total kerugian material yang senilai Rp14.500.000. Kerugian material bahwa oleh karena tergugat tidak membayar kewajibannya, para penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usaha persewaan mobil yang apabila diperhitungkan keuntungan yang mungkin diperoleh apabila para penggugat dapat melanjutkan usaha adalah sebesar Rp3.500.000. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban tergugat untuk menanggungi materi berupa kerugian yang dialami oleh para penggugat karena tidak melanjutkan usaha sebesar Rp11.500.000. Berdasarkan hal tersebut di atas, para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut yang telah dibacakan. Subsidiar, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sederhana.
dianggap telah diadakan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perkara secara berdamaian baik dengan acara mediasi maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, yang selanjutnya gugatan tersebut dibacakan oleh penggugat tetap pada gugatannya. Menimbang bahwa kemudian sidang diteruskan dengan membacakan surat gugatan para penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para penggugat. Menimbang bahwa tergugat telah menjawab surat gugatan para penggugat melalui kuasa hukum. Kuasa hukumnya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat sebelumnya, menyatakan pengadilan negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, maka beralasan apabila pengadilan negeri Sidoarjo berkenan untuk memutuskan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan pengadilan negeri Sidoarjo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, penolak gugatan para penggugat sebelumnya menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 1, 2, 3. Sidoarjo 7 Mei 2014 oleh Ibu Perliwati SMA sebagai hakim ketua, Nur Aprilis HMA sebagai hakim anggota 1 dan Melainkan Berori sebagai hakim anggota 2. Pada hari ini juga dibacakan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Baik, demikian pembacaan putusan serah oleh majelis hakim. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan praktik oleh saudara penasihat hukum penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan replik? Silakan membacakan. Baik. Sidoarjo 19 April 2014. Replik. Perkara perdata nomor 6869/PDT-2014 PLTSDA. Debes kali penggugat melawan Malika Meko tergugat Hamid Alkitab untuk tergugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor perdata nomor 6869/PDT-2014 PLTSDA Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan hormat untuk dan atas nama penggugat kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut. Bahwa dalam kasus ini perjanjian yang dibuat oleh Dewi Lestari penggugat dengan Malika Meko tergugat benar dari Surabaya. Namun dalam kedua belah pihak telah setuju memiliki domisili hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki wewenang untuk berusaha mengadili dan memutuskan perkara perdata yang diajukan oleh klien kami. Bahwa berdasarkan masalah dalam perjanjian sewa yang dilakukan oleh Dewi Lestari dengan Malika Meko menyatakan bahwa tergugat sebagai pengiriman yang Malika Meko memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pemeliharaan terhadap pekerjaan sewa. Bahwa penggugat memohon tergugat untuk melakukan pembayaran sewa mobil sebesar Rp3.500.000 kepada penggugat secara tunai. Berdasarkan hal yang telah diberikan di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim secara aku agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi pada tergugat untuk sebelumnya. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebelumnya. Menghukum pada tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada terakhir, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kuasa penggugat hadir Sofia Islamia Enda Wahyu Sudiwesa Enda. Makasih. Silakan kepada saudara memberikan salinan replik saudara kepada kami majelis hakim dan kepada saudara penasihat hukum tergugat dan tergugat. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada saudara penasihat hukum tergugat dan tergugat, apakah saudara akan menanggapi replik dari saudara penasihat hukum tergugat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan oleh penggugat. Apakah saudara sudah siap dengan repliknya? Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan yang mulia. Tujuh hari dulu. Iya, yang mulia. Dan itu 7 hari dari sekarang. Rabu 30 April 2015 yang mulia. Saudara penasihat hukum tergugat 30 April 2014 ya. Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum penggugat 30 April 2014 ya. Siap, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penasihat hukum tergugat dan tergugat untuk menyusun duplik atas jawaban replik dari saudara penasihat hukum penggugat, maka sidang pada hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 30 April 2014 dengan agenda persidangan pembacaan duplik dari penasihat hukum tergugat dan
hari ini, Rabu, 30 April 2014, sidang perkara perdata nomor 6809 garis miring PDT, PDG, garis miring 2014, garis miring PNTT SDA dengan agenda pembacaan publik akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap. Penasihat hukum penggugat siap. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum terbuka dan terbuka siap. Siap, Yang Mulia. Sidang pengadilan negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDT TTK garis miring 2014 garis miring PNTT SDA tentang perkara gugatan dan prestasi antara saudara Dewi Lestari sebagai pihak penggugat dan saudara Malik Latifah sebagai pihak tergugat dan saudara Amita Alita sebagai pihak tergugat. Pada hari ini 30 April 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan publik dari saudara penasihat hukum tergugat dan tergugat. Kepada saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah siap dengan bukti saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Sidoarjo 25 April 2014 publik perkara perdata nomor 6869 garis miring PDTK garis miring 2014 garis miring PNTSDA antara Dewi Lestari sebagai penggugat melawan Malik Latifah sebagai tergugat dan Hamid Altinta sebagai turut tergugat. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dan turut tergugat dalam perkara nomor 6869 garis miring PDTK garis 2014 garis miring PNTSDA kuasa para tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat. Adapun duplik atas replik penggugat adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat yakni saudara Malik Latifah dan turut tergugat saudara Hamid Altinta menolak seluruh dalil yang diajukan penggugat saudari Dewi Lestari dalam gugatannya tanggal 24 Maret 2014 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat. Selanjutnya dianggap benar dikerjakan. Berdasarkan uraian tersebut, di atas tergugat memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi primer 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dianggap telah dibacakan. Subsidiar, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian eksepsi, jawaban serta gugatan bagi kami. Atas perkenan yang terhormat, hakim pemeriksa perkara mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa tergugat. Linda Puspita SHMH, Tiara Wahyu Putri SHMH. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kepada saudara silakan memberikan salin dan bukti saudara kepada kami majelis hakim dan kepada saudara penasihat hukum penggugat. Baik, kepada saudara penasihat hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas bukti dari penasihat hukum tergugat dan tergugat? Tidak, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan kami yang semula. Baik, untuk itu apakah saudara sudah siap dengan alat-alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu untuk menentukan alat-alat bukti kami. Sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Panitera sudah dari sekarang? Rabu 7 Mei 2014 Yang Mulia. 27 Mei. 7 Mei 2014. Saudara penasihat hukum penggugat 7 Mei 2014 ya. Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum penggugat 7 Mei 2014 siap. Siap, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penasihat hukum penggugat untuk menyiapkan bukti-buktinya, maka sudah pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 7 Mei 2014 dengan agenda persidangan pemeriksaan saksi dari saudara pihak penggugat. Maka dari itu sidang pada hari ini ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Pada hari ini, Rabu 7 Mei 2014, sidang perkara perdata
nomor 6869 garis miring PDTTTG garis miring 2012 garis miring PNTTSDA dengan agenda pembuktian akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Sidang pengadilan negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa di nomor perkara 6869 garis miring PDTTG garis miring 2014 garis miring PNTTSDA tentang perkara gugatan antara saudara Dewi Lestari sebagai pihak penggugat melawan saudara Marifat Lubis sebagai pihak tergugat dan saudara Hamid Alkitab sebagai pihak tergugat pada hari ini Rabu 7 Mei 2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti dari saudara penasihat hukum penggugat kepada saudara penasihat hukum penggugat. Apakah saudara siap dengan bukti-buktinya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan. Baik, di sini kami akan mengajukan alat bukti tertulis di antaranya adalah yang pertama yaitu surat perjanjian, yang kedua adalah surat bukti servis di Udim Haji Makmur, dan yang ketiga adalah foto mobil terbakar. Baik, silakan saudara. Baik, silakan saudara tunjukkan bukti tertulis saudara kepada Kapolres Gresik dan kepada saudara penasihat hukum penggugat tergugat dan tergugat silahkan maju di pemeriksaan. Baik, Yang Mulia. Kepada saudara penasihat hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan bukti lain? Ya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan 2 orang saksi. Silakan dihadirkan. Baik, Yang Mulia. Juru panggil, berikan para saksi ke dalam ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Apakah saudara saksi mengerti mengapa terlibat dalam persidangan ini? Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan saudara, maka saudara perlu untuk diperiksa identitas saudara. Silakan saudara maju dan memberikan kartu identitas saudara. Baik, untuk saudara saksi yang memakai baju yang berwarna rada merah, nama saudara, tempat tanggal lahir saudara, Surabaya, halaman itu 1990. saudara, Jalan Joshua nomor 13, suami saudara, Kelurahan Rokomo, Kedintan, Surabaya, Jawa Timur. pendidikan terakhir saudara, Sekolah menengah atas, umur saudara, 30 tahun. pekerjaan saudara, Saya sebagai pegawainya Dewi Bu, agama saudara. Katolik. Baik, untuk saudara saksi dan cukup. Selanjutnya kepada saudara saksi yang memakai baju kafir. Nama saudara, Saya Dewi. tempat tanggal lahir saudara, jenis kelamin saudara, Saya laki-laki bukan agama saudara, bisa. alamat saudara, pendidikan terakhir saudara, Saya SMA. pekerjaan saudara. Saya pegawainya Dewi sama kayak. Baik, setelah saudara diperiksa identitasnya, sebelum pemeriksaan dimulai, maka kemudian saudara wajib mengumumkan apakah saudara bersedia. Bersedia Bu. Baik, silakan saudara maju untuk tempat persidangan. Kepada rekan-rekan dan rekan-rekan silakan membantu.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik kepada saudara saksi, silakan saudara baca bagian bersumpahnya dan memperoleh permohonan kedua dan ketiga mohon dibantu keterangan dari semua. Saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Kalau saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya Nanti ada lain yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Semoga Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan saudara. Baik kepada saudara penasihat hukum tunggal, saksi mana dulu yang akan diperiksa? Saksi 1 ya. Baik, silakan kepada saudara saksi 2 untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Baik kepada saudara saksi 1, silakan saudara berbicara. Saudara mengerti? Baik saudara saksi, apakah saudara yang ketahui dari kasus ini? Saya sini pokoknya itu Bu, Bapak bidang kasusnya. Saya pokoknya itu cuma ngetik aja. Ngetik perjanjiannya. Hanya itu saja. Iya, sama Penggugat, apakah saudara memiliki pertanyaan? Penasihat hukum, apakah saudara memiliki pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa itu kusmayat? Karena di dalam perjanjian tersebut ada kata kusmayat. saya enggak tahu itu loh Pak. Contohnya musibah seperti apa? Itu kayak banjir terus kebakaran, ya kan itu aja. Pada saat sebelum menandatangani perjanjian, apakah saudara mengetahui apa yang terjadi antara kedua belah pihak? Sebelum tanda tangan itu Pak, Nyonya Dewi itu Bapak bilang sama Pak Malik apa perlu ada yang ada yang perlu dipertanyakan apa enggak, kalau ada itu Cukup yang mulia, tapi perlu dicatat bahwa saudara telah mengerti dan menyetujui perjanjian ini yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Baik, silakan. Baik, kepada saudara saksi 1. Pada saat klien kami selesai menandatangani perjanjian itu, klien kami tanya tentang polisnya kepada Bu Dewi. Lalu apa Anda masih ingat jawaban dari Bu Dewi? pokoknya katanya Bu Dewi nanti bukan saja terus membuat Saudara tidak ada yang lain? ada saya bersumpah Lalu apa yang terjadi setelah itu? nggak tahu saya udah pulang udah malam. Baik, yang mulia, namun perlu dicatat keterangan dari saudara saksi 1 jelas tidak mengetahui bagaimana kejadian itu secara pasti. Terima kasih. Baik, keterangan dari saudara saksi 1 tidak menunjukkan maka saudara kembali ke tempat yang telah disediakan dan mengambil identifikasi saksi. Baik, pada saudara penasihat hukum petugas, silakan menunjukkan saksi 2 untuk Baik yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi Bapak Faslilu ke dalam persidangan. Selamat pagi saudara. Saudara saksi.
Kemarin kan sing diperiksa siji. Menurut gantian. Saudara saksi 2, Sini ke kamera. Anda bekerja apa di rental ini? Sebagai apa di rental ini? Saya di situ sebagai tukang pengecekan mobil, Bu. Jadi Pak, jadi sebelum mobil jangan disewa dan setelah disewa saya disuruh mengecek kembali mobil tersebut apakah kondisinya baik-baik saja atau tidak. Seperti itu, Pak. Pengecekan seperti apa yang saudara maksud? Ya kan sebelum disewa itu dari bodinya, depannya, terus bahan rodanya sampai ke tank-tanknya sampai ruangnya gitu, Pak. Apakah saudara-saudaranya Iya, Pak, nah, saya dari bagi sama ibu itu saja. Soalnya ibu itu sudah punya bagian, jadi saya baru bagian pengecekan itu saja. Tidak ada, Pak. Ya sudah, bukan waktu itu ibu nyuruh saya buat ngecek biasa langsung. Jadi ibu nyuruh saya langsung jalankan, saya langsung periksa mobilnya mulai dari bodi sampai bawah saya periksa. Kondisinya sudah baik, Bu. Ada yang mulia, saudara saksi. Bagaimana kondisi mobil pada saat sebelum disewa? Ya tadi Pak, mobilnya baik-baik saja. Jadi saya sudah mengecek seluruh mobilnya, mulai dari seluruhnya masih baik-baik saja. Kondisi baik seperti apa ya? Pun lebih cepat yang Itu kan biasanya orang setelah disewa itu dikembalikan dalam kondisi bagus. Dan saya mengeceknya kembali. Apabila orang mau menyewa kembali, saya juga mengeceknya. Mulai dari isinya, seluruhnya saya juga menyewa. Yang kedua juga mau Apakah saudara yakin kalau saya lihat ada kerusakan pada saat itu? saya yakin Pak ya usaha sekali. Cukup yang mulia, namun perlu dicatat bahwa pada saat itu mobil berada dalam kondisi yang baik dan tidak ada kerusakan. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, untuk saudara saksi, kapan saudara membersihkan dan mengecek mobil Saya itu setelah dipinjam sama Pak Rudi, jadi Pak Rudi itu setelah menyewa mobil dari Onyak ini langsung saya cek mobil kembali. Ternyata mobilnya juga baik saja. Setelah itu seminggu setelah dipinjam Pak Rudi mau disewa sama Bapak Mantan Ibu, tetap dia baik. Bagaimana saudara saya bahwasanya mobil tersebut berada dalam kondisi yang baik? Kan saya cek dari tadi saya bilang pada Pak. Tapi yang perlu dicatat di sini adalah bahwa mobil pada saat dibawa itu dalam kondisi yang baik, tapi tidak tahu bagaimana kondisi luarnya, jadi masih dalam keadaan lainnya. Jadi tidak ada kondisi yang pasti apakah mobil tersebut bisa diperbaiki atau tidak. Cukup yang mulia. Lah yo lah Lukman lo. Baik, pembuktian dari saudara saya selanjutnya pembuktian dari saudara terkait kepada saudara penasihat hukum. Benar yang mulia, kami akan mengajukan bukti yang bukan Bukan, benar aku ya tidak. Hadir yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Dipanggil hadirkan saksi 1 dan saksi 2 dalam ruang persidangan. Siap. Saksi 1, saksi 2. Iya. Iya, kamu kok gak maju, Pak? Bicara saksi 1, saksi 2. Iki yo gak? Iki yo.
Dari saksi 1 untuk saksi 2 Ganteng. Saudara saksi ikuti kata-kata saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Tergugat 1 dan tergugat Demi Allah saya bersumpah. Saksi tergugat. Linda semua. Sebagai saksi dalam sidang ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya Yo. dan tidak lain dari yang benar. yo kan mau kan aslinya bareng turut tergugat itu susah. Opah. Kami masih akan mengajukan satu orang saksi. Jadi saksi dari itu tergugat. Panggilkan saksi itu tergugat ke dalam ruang persidangan. Siap. Kacau di mataku. Apakah pada saat saudara Marika Pintu dan saudara kendaraan keadaan mobil tersebut, saudara berada Saksi 1 saksi 2 Diceluk kurungnya 1 dan saksi 2. Coba dia 1. Lah iya. ayo aku gak diceluk yo aku Saudara saksi 1 apakah saudara menyatakan untuk pengetahuan dan sebagainya saudara tadi mengatakan sempat mengobrol dengan saudara Marika, apa yang saudara obrolkan? Kan selingkuh yang salah. Selingkuh yang salah. Ini kan kok tengah aku bikin rambutnya. Saudara saksi, saudara saksikan kepada saudara Marika Pintu dalam keadaan itu apa? Untuk melakukan saudara apa jawaban dari mereka? Di sini. Sing jopo ngono meneh kok. Agak semeneng antem ono.
basa-basi pokoknya. Kok jawab Saya
Silakan. Baik, kepada saudara saksi, kapan saudara Maika Piso dan saudara Hamid Atita beristirahat di warung saudara? Seingat saya itu habis ada subuh itu sekitar kalau nggak salah tanggal 19 Maret. Lalu, apakah saudara Maika Piso dan saudara Hamid Atita sering berhenti di warung saudara untuk beristirahat? Pada saudara Punggat apakah ditanya? Ada yang bilang Apa saudara mengetahui mengapa mobil sempat bisa terbakar? Saya kurang tahu. Yang saya tahu pas Pemegang kamera. apakah waktu itu kami membangun kontrol pos secara sengaja atau tidak? Kalau itu sengaja tidaknya saya kurang tahu Pak. Cukup ya. Baik, pada saudaranya satu keturunan dan keturunan apakah ditanya? Iya yang mulia. Baik, silakan. Saudara, apakah saudara mengerti keadaan mobil Avanza yang diparkir oleh klien kami di depan warung kopi Anda? Tahu. Bagaimana keadaannya waktu itu? Keadaannya baik-baik saja. Aku kemana? Yang mulia. Baik, keterangan dari saudara saksi kami Anda tutup. Silakan saudara saksi kembali ke tempat yang telah disediakan dan silakan mengambil kartu identitas. Ada yang mulia, kami akan menghadirkan seorang ahli dalam persidangan ini. Baik, silakan diajukan. Kepada saudara saksi ahli, akan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi saudara saksi. Pagi yang mulia. Saudara saya tadi Alhamdulillah sehat. siap untuk persidangan. Siap. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan saudara, maka saudara dapat untuk dibawa identitas saudara. Dan silakan saudara untuk memberikan kartu identitas saudara. Nama saudara, Siko. Setiap kita saudara ya. tempat tanggal lahir saudara, Bandung 25 Agustus 1975. jenis kelamin saudara, Laki-laki yang mulia. alamat saudara, Ketika baru yang 8 saudara, 40 tahun. pendidikan lahir saudara, Satu. pekerjaan saudara, Pekerjaan wira swasta. agama saudara. Agama. Ya. Oh, Islam. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, maka saudara wajib disumpah. Apakah saudara bersedia? Setia. Baik, kepada saudara saksi silakan menunjukkan, dan kepada saudara bagi pengacara dan panitera silakan membantu untuk pengambilan sumpahnya. Baik, kepada saudara saksi yang akan saya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi ahli silakan Baik, kepada saudara saksi ahli, menurut saudara, apakah yang dapat dikatakan mobil tersebut mobil layak pakai? Ini yang mulia saya sudah membuat catatan. Mobil dikatakan naik jalan itu satu, dilihat dari emisi gas buangnya. Dua, kebisingan suara kendaraan. Tiga, efisiensi sistem rem utama. Empat, efisiensi rem parkir. Lalu kincut roda depan, tingkat suara klakson, kemampuan
Pendalaman alur kedua. Kepada saudara serta pengarah pertanyaan. Ada yang Saudara Patriana. Dio. Selanjutnya, silakan saudara kembali ke Yung tempat paghintai. disediakan dan dapat mengambil kartu identitas saudara. Baik, pembuktian dari saudara penggugat, dan saudara tergugat telah selesai. Maka selanjutnya adalah kesimpulan dari saudara pihak tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan kesimpulannya? Siap, ya. Baik, silakan dibacakan. Oke, Agnes. Pada yang terhormat majelis hakim perkara perdana nomor 8 dan 9 kesimpulan tergugat yang terdapat di bawah ini. Tidak beserta SHMA berdasarkan surat tergugat bahwa saksi yang diajukan oleh saudara Malik Lakukan diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pengecekan kondisi mobil yang dilakukan dituduhan bahwasanya tergugat telah disarankan oleh montir yang bernama Rudi dari bengkel berkacaya agar tidak melanjutkan dan segera melakukan servis ada mobil tersebut. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud di atas terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan antara sebagai berikut. 1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat atas pembelaan yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti. Oleh karena itu, alasan-alasan itu haruslah ditolak. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dia berdasarkan pasal 19 pertama kali kuasa hukum tergugat dilapis kita SHMA dan Tiara Wahyu SHMA. Baiklah, tindak sidang pada hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Untuk menyusun putusan akhir tersebut, maka majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Tanggal 7 hari dari sekarang, 7 Mei 2014 ya. Penasihat hukum tergugat 7 Mei 2014 ya. Siapa yang bilang? Penasihat hukum tergugat dan tergugat 7 Mei 2014 ya. Siap yang mulia. Baiklah. Untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 7 Mei 2014 dengan agenda persidangan pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Kepada para hakim untuk dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan dan kepada para pihak untuk tetap hadir dalam persidangan tanpa dipanggil kembali. Sidang pada hari ini ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hari ini dimohon berdiri. Pada hari ini, Rabu, 7 Mei 2014, sidang perkara perdata nomor 688/PDG/2014/PNTTSDA dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim akan segera dimulai. Majelis hakim akan masuk
tentang kejadian-kejadian, membaca bahwa penggugat dalam surat gugatannya replik serta kesimpulan penggugat pada dasarnya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dengan uraian semua tersebut di atas, maka penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri di Sidoarjo memutus: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat berprestasi. 3. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini. Sedangkan dalam jawaban, duplik serta kesimpulan dari tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas. 2. Bahwa dikemukakan penggugat adalah tidak benar. Supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka dengan ini tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, yakni sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dengan uraian di atas, maka tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memutus: 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat ini dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, menimbang bahwa pada hari persidangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima serta keenam dan ketujuh, baik penggugat dan tergugat sama-sama menghadiri persidangan, menimbang bahwa antara kedua belah pihak tidak terdapat perdamaian selama mana lalu dibicarakan surat gugatan seperti tersebut di atas, menimbang bahwa penggugat menerangkan tetap pada gugatan tersebut, menimbang bahwa dalam kesimpulan penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dengan uraian di atas, maka tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memutus: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, menimbang selain itu penggugat mengajukan saksi yang bernama Bapak Astero dan Dewi Subagio sebagai pegawai dari usaha RK yang dikelola oleh Nyonya Dewi Lestari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Setelah mereka berjumpa secara agamanya masing-masing menerangkan dalam pokoknya, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat juga mengajukan saksi-saksinya, yakni adalah Bayu Jangkur adalah sebagai bengkel atau montir di daerah Tuban, dan Haji Chandra adalah seorang penjual kopi yang berada di kawasan tempat terbakarnya mobil yang disewa oleh sang tergugat. Dianggap telah dibacakan. Menimbang selanjutnya seperti termuat di dalam berita acara tentang umum, menimbang bahwa permohonan penggugat adalah sebagai berikut: menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini. Mengadili: 1. Menerima gugatan penggugat tersebut. 2. Menetapkan bahwa penggugatlah yang harus memikul segala biaya dalam perkara ini. 3. Menetapkan bahwa tergugat telah melakukan hubungan prestasi. 4. Menetapkan bahwa tergugat harus membayar lunas hutang-hutangnya 30 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari ini Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan pada hari itu pula putusan tersebut diumumkan dengan dihadiri oleh panitia penagih serta kedua belah pihak. Baik, demikian putusan akhir dari majelis hakim. Berdasarkan pasal 165, saudara para pihak berhak menerima ataupun menolak isi putusan dari majelis hakim. Apabila saudara menolak isi putusan, maka saudara bisa mengajukan ke pengadilan yang lebih tinggi dan berhubungan dengan bagian hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum penggugat? Kami akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, ya mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum penggugat dan penggugat? Kami akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, ya mulia. Baiklah, pada Lek aku bijak. Lek. maka putusan pada hari ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sidang pada pagi hari ini ditunda dan di-stop. Maka dari itu sidang pada hari ini ditutup dan selesai. Majelis hakim akan menyiapkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Apa sih? Aku ngulang, kok ngulang. Susulan. Entek baterai iki. Ah gak usah iki, tak pateni.